refresh. Nah, dia otomatis bakal satu tab ya. Jadi dari UL yang pertama ke UL yang kedua itu jaraknya satu tab. Dari UL yang kedua ke UL yang ketiga itu jaraknya satu tab. Oke, sekarang kita udah bikin list dalam list seperti ini. Atau kalau misalkan kalian pengen ketika menu satu ini diklik itu ke halaman lain kayak Wikipedia ini. Ketika dia diklik dia mungkin bisa ke halaman lain ya. Caranya gampang aja. Jadi di menu satu ini kalau misalkan si menu satu diklik dia bakal ke halaman img.html ini contohnya ya. Gampang, kalian si menu satu ini tinggal cut aja dulu, terus bikin tag untuk hyperlink, itu tag A ya, masih ingat ya, tag A, bukan ABBR, tag A, kita masukin dulu si menu satunya ke sini. Nah terus href-nya kalian masukin mau dituju kemana, karena saya pengen ketika si menu satu ini diklik ya, si menu satu ini diklik, saya pengen dia ke img.html ini, berarti saya tinggal folder pages, masuk dulu ke folder pages, baru img.html, buka si img.html nya ya. Saya save terus refresh. Nah sekarang style dari menu satu udah berubah, dia warna ungu plus dia underline. Ini adalah style dari tag A atau tag hyperlink. Dia sudah bisa disorot dan ketika saya klik, nah dia bakal kembali ke dia bakal ke redirect ke img.html ini. Oke, kembali lagi. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen si menu ini itu adalah tag hyperlink atau untuk navigasi ya. Ya kalian di dalam tag li-nya tinggal tambahin aja tag A kayak gini. Nah, mungkin kita juga bakal coba bikin nih untuk tag A yang buat gambar nih. Kita masukin si gambar ini ke dalam tag A supaya dia juga bisa diklik. Gambarnya tadi saya cut ya, yang tag image-nya saya cut. Terus bikin tag A yang di dalamnya itu paste yang tadi tag image yang tadi saya cut. Terus href-nya mau ditujuin kemana? Kita bakal ke pages /img.html dulu. Kita bakal gini dulu ya. Ketika saya refresh, nah kalau segambar sekarang sudah bisa saya klik. Kalau misalkan saya klik, nah dia bakal ke img.html. Sama aja lah ya, gak aneh. Nah tapi sekarang saya pengen ketika si gambar ini diklik, dia bakal munculin gambar versi besarnya. Kan ini kecil ya. Dia bakal munculin gambar versi besarnya. Caranya gimana? Nah, caranya di href ini kalian tinggal di href-nya itu tinggal masukin aja gambar kalian. Jadi di href ini nggak harus selalu HTML aja. Bisa gambar pun. Ya, gambar juga bisa. Ya. Sekarang si logo tadi, si logo ini itu ada di dalam folder image terus logo.png. Ya, jadi di sini tinggal image/logo.png. Atau supaya lebih gampang ya, kalian bisa copy terus paste ke sini. Ya. Nah, jadi sekarang ketika si image ini saya klik, dia bakal di redirect ke image logo PNG ini. Ya. Kita bakal save aja dulu, terus refresh. Nah, jadi ketika si gambarnya saya klik, nah, dia bakal buka si logo.png-nya. Yang dimana bakal muncul ukuran besar dari si gambarnya ini. Oke, paham ya? Tapi mungkin alangkah lebih bagusnya kalau misalkan kita pakai yang namanya target blank. Supaya yang membuka gambarnya itu tab lain. Ya, jadi kalau misalkan saya klik, nah dia bikin tab baru. Sedangkan tab yang ininya masih ada. Nah, ini udah cukup menurut saya, udah bagus. Oke, terus tadi juga saya gak sengaja kebuka yang namanya tag ABBR. Nah, buat kalian yang mau nanya nih, yang mungkin penasaran tentang tag ABBR itu apa.
Nah, jadi kita bakal langsung aja praktekin. Contohnya saya bikin kata-kata baru aja deh di sini. Alope programming. Supaya kalian gak terlalu pusing. Nah, di sini ada Alope programming. Di dalam tag Alope programming ini, saya mau masukin tag yang namanya tag ABBR. ABBR. Seperti ini. ABBR. Kayak gini, masukin ke ABBR si Alope programmingnya, refresh. Nah, sekarang ya hasilnya sama aja, gak ada perubahan. Kenapa? Karena si tag ABBR itu butuh satu atribut. Atributnya apa? Yaitu atribut title. Oke. Kita kasih atribut title. Value-nya terserah kalian apa aja di sini. Saya sembarang dulu aja. Saya refresh. Nah, sekarang bisa kalian lihat di dalam Alope programming ini, yang dimana kita masukin ke dalam tag ABBR ya, itu sekarang ada underline. Bisa dilihat ya, ada underline-nya, tapi dia enggak kayak tag U, enggak kayak konsektatur ini. Dia solid underline-nya, sedangkan ini titik-titik-titik seperti ini. Ya. Dan sekarang ketika si Alope programming ini saya sorot, nah, dia bakal muncul tuh kayak mini pop up lah. Bilang aja pop up. Jadi ketika saya sorot, dia bakal muncul sesuai value yang kita masukkan ke dalam atribut title. Ya, contohnya kalau misalkan Alope programming title-nya adalah channel YouTube misalkan ya. Saya refresh, ketika saya sorot si Alope programmingnya, maka yang muncul sekarang adalah channel YouTube. Oke, jadi kalau misalkan kita sorot, itu bakal muncul sesuai dengan value dari atribut title-nya. Ya, dan atribut title itu wajib ada di tag ABBR. Soalnya kalau misalkan tanpa atribut title ini, ya tag ABBR bukan apa-apa gitu. Ya. Oke, terus ini saya kembaliin lagi ukuran zoom-nya. Oke, nah sekarang kita juga udah tahu nih, udah ada tag ABBR kayak gini. Terus kita bikin apa lagi? Mungkin kita bakal bareng-bareng buat bikin tag tabel di bawah sini. Kita bakal bikin tag table. Table contohnya bikin tr terus td. Di sini nomor, nama barang misalkan. Ini gak apa-apa ya, si tabelnya gak nyambung sama si Alope programming ini gak apa-apa. Di sini saya bakal contohin aja. Nama barang terus harga. Oke. Terus bikin lagi tr baru untuk bikin baris baru. td lagi 1 misalkan. td lagi nama barangnya mouse misalkan. Terus misalkan harga mouse berapa, contohnya 100.000. Kita bikin dia 100.000 aja. Refresh. Nah, sekarang dia udah bikin tabel tapi dia gak punya border. Jadi supaya ada bordernya, kita di tabelnya butuh atribut yang namanya atribut border 1. Terus butuh cell padding juga supaya ada jarak antar konten sama selnya. Saya bikin 10, terus sama cell spacing supaya nggak ada jarak antar sel. Refresh. Sekarang saya udah bikin tabel seperti ini. Ya, kalau misalkan kalian lupa tentang cara membuat tabel ini, kalian bisa tonton lagi video tentang tag table ini di seri HTML dasar kemarin. Ya, di sini yang mouse saya copy paste aja. Tinggal ganti aja keyboard misalkan. Ini contoh aja ya. Misalkan keyboard 200.000 misalkan. Oke, refresh. Nah, seperti ini. Dan mungkin saya pengen bikin lagi satu lagi aja. PC baru buat
ngoding. Nah gini aja ya, gak apa-apa ya. Misalkan harganya 18 juta misalkan. Refresh. Oke. Nah sekarang saya udah bikin tabel kayak gini ya. Nah tapi sebenarnya kalau misalkan kalian sadar nih, tabel yang sebenarnya itu, nah kita lihat Wikipedia nih. Nah tabel yang sebenarnya itu kayak gini. Jadi headingnya itu dia bold, si tulisannya bold tuh ya, tulisannya bold. Terus si headingnya itu dia rata tengah atau center, dia di tengah ya. Jadi sekarang punya kita enggak nih. Sekarang gimana caranya supaya si nama barang, harga sama nomor ini, yang dimana ini adalah headingnya, dia juga bold plus dia di tengah. Caranya gimana? Ya kalian gampang ya, kita udah belajar tentang tag B supaya dia bold, bukan body, tag B supaya dia bold plus tag center supaya dia ke tengah. Oke, ketika saya refresh, untuk nomor pasti bakal sama aja, tapi kalau misalkan nama barang di sini kasih tag B untuk bold, mau tag B dulu mau tag center dulu itu terserah kalian ya, sama aja. Terus tag center, nama barang, terus yang harga juga tag B, terus center, harga. Oke, refresh. Nah sekarang tabel kita udah ada tanda headingnya ya. Jadi sekarang si tiap-tiap headingnya udah bold plus dia itu ke tengah, dia rata tengah tuh, center dia ya, samalah kayak ini. Oke, nah tapi sebenarnya ya ribet juga ya, kita harus bikin TD B terus center kayak gini. Sebenarnya ada tag khusus untuk tabel supaya dia ngasih tahu kalau misalkan si nomor, nama barang sama si harga ini adalah heading. Tagnya tag apa? Nah jadi kita bakal bikin dulu aja si B sama si centernya ini, kita hapus. B sama centernya kita hapus aja semua. Sip, udah kehapus. Kita bakal berkenalan dengan yang namanya tag TH. Cukup TH gini aja. Terus yang ininya TH juga ganti. Terus yang TD ininya juga di sini kita Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D supaya dia ngedes, dan ketika saya ganti TH semuanya otomatis keganti ya, supaya kita gak ganti satu-satu. Oke, jadi ketika saya refresh di browser, nah dia hasilnya bakal sama aja. Refresh lagi kalau misalkan gak percaya, nah dia bakal sama aja. Jadi tag TH ini sama dengan kalian bikin tag B di dalamnya tag center ya. Jadi TH ini untuk tag heading ya. Jadi karena kita udah ngasih tahu nih kalau misalkan si nomor, nama sama harga ini adalah tag heading, ya dia otomatis center plus bold. Seperti itu. Paham ya? Oke, mungkin di sini juga saya pengen ada total ya, total dari keseluruhan harganya. Jadi cukup pakai tag TR aja. TD lagi misalkan total, terus TD lagi misalkan totalnya 18.300.000 berarti ya. Nah seperti ini. Refresh. Ups, tapi sekarang berarti kita perlu merging ya, merging si totalnya ini supaya dia merging 2 kolom. Masih ingat pakai apa? Pakai yang namanya atribut callSpan 2 kayak gitu. Press, nah, dia bakal merge tuh. Kalau misalkan kalian pengen dia ke tengah plus bold kayak yang atas ya, karena kan gini kelihatannya jelek, kalian juga bisa pakai tag TH aja, nggak apa-apa, TH. Jadi dia bakal bold plus ke tengah. Oke,
udah cukup menurut saya. Mungkin yang terakhir, kalau misalkan artikel biasanya ada komentar ya, komentar tentang artikel ini. Jadi kita juga bakal bikin form komentar yang tentunya ya pastinya belum berfungsi ya. Jadi di sini ada H3, terus komentar pakai tag forum, input, tipenya teks, name-nya hapus aja ya, name-nya hapus aja, nggak apa-apa. Terus daripada pakai label, saya pengen pakai placeholder. Misalkan masukkan nama. Kenapa pakai placeholder? Supaya di inputnya, nah ada masukkan nama kayak gini. Jadi placeholder ini adalah untuk memberi keterangan di dalam inputnya. Nah si placeholder ini. Oke, masukkan nama. Terus saya juga pengen ada masukkan email misalkan. Kalau misalkan kalian mau pakai label ya kalian pakai ini aja ya. Tag label udah pernah kita pelajarin juga. Ininya email. Email terus type-nya karena email jadi type-nya juga email. Oke, masukkan nama, masukkan email, terus masukkan komentar. Untuk komentar saya pakai tag label aja. Label komentar Anda misalkan. Terus ada text area. Karena pastinya komentar panjang ya konten dari komentarnya. Jadi pakai text area, gak bisa pakai input. Karena input untuk penginputan yang skalanya kecil. Kalau misalkan komentar kalian user bisa masukin satu paragraf bahkan lebih gitu. Jadi pakainya text area, komentar Anda, refresh. Kelihatannya jelek. Jadi di komentar ini ya saya pengen kasih BR. Sorry di sininya BR. BR-nya 2 kali plus komentar Anda BR lagi supaya si teks areanya di bawah komentar Anda. Nah, seperti ini. Tapi sekarang si komentarnya, kotak komentarnya kekecilan. Itu kalian bisa atur ukurannya pakai calls. Untuk lebarnya saya pengen 25 mungkin cukup. Terus rows untuk tingginya mungkin saya pengen 7 aja cukup. Refresh. Lebarnya kekecilan menurut saya jadi mungkin 35 cukup. Nah kayak gini. Oke, sekarang udah ada komentar tapi komentar di sini kekecilan jadi saya pakai H2 aja. H2 terus saya pengen ada garisnya juga nih. Komentar pakai HR ya supaya di bawah komentar ada garisnya. Nah kayak gini cukup lah. Terus antar komentar sama table ini saya pengen ada jarak, jadi kasih BR kayaknya 3 cukup. Nah kayak gini. Oke, udah bagus lah menurut saya untuk artikel sederhana. Atau mungkin di sini kita tinggal kasih button aja untuk supaya si user bisa ngirim komentarnya ya, walaupun belum berfungsi ya. Tapi di dalam tag forum itu harus ada tag button supaya si komentarnya itu nanti bisa diproses. Ya, misalkan kirim. Tag button kirim. Nah. Oke. Udah kayak gini. Nah, sekarang artikel sederhana kita udah jadi ya, walaupun pastinya masih bisa dibilang artikel kita sederhana banget, bahkan bisa dibilang jelek ya. Gak apa-apa, kita belajar aja dari awal, kita belajar aja pelan-pelan dulu, nikmatin aja prosesnya ya. Dan di sini kita udah belajar tag ABBR, ada tag perkenalan tag baru ya, untuk supaya ada pop-up tuh ketika dia disorot. Terus tag B juga supaya dia bold, terus ada tag HR. Nah, untuk bikin garis, ada tag I untuk italic, U untuk underline. Terus kita juga udah pelajarin ini nih, list di dalam list tentunya.
Ya, terus ya mungkin selebihnya kita udah pelajarin pada video-video sebelumnya ya di HTML dasar. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini cukup sekian aja, supaya tutorial kali ini bermanfaat buat kalian dan tetap semangat untuk belajar HTML-nya. Semoga kalian enjoy dengan pembelajaran-pembelajaran dari saya. Kita pasti akan bertemu lagi di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Bye-bye.